Dewan Juri yang terhormat, perlu kita ketahui bahwa mereka tidak pernah melihat bagaimana sistem pemerintahan negara berkembang tergantung kepada seberapa peduli pemerintahannya untuk membuat anak mereka terhadap sosial humanora. Masuklah ke dalam beberapa sanggahan kami di sini. Yang pertama adalah status quo mereka salah, di mana mereka tidak melihat bagaimana sistem pemerintahan negara berkembang masih jelek dan mereka malah berharap untuk menemukan dari sana, dari pemerintah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa seharusnya yang diperbaiki duluan itu adalah sistem pemerintahnya, di mana sistem pemerintahan ini nanti dimiliki oleh talenta anak sosum dan terhormat. Maka jika mereka berharap kepada pemerintah, hal itu sama saja dengan bodoh karena kamu berharap kepada hal yang tidak pasti gitu. Masuklah ke dalam sanggahan yang kedua, dari mana mereka mengklaim bahwa pemerintah bodoh karena malah merekrut banyak sekali tenaga asing. Saya rasa hal ini sangat jelas di sini pemerintah yang salah karena sudah tahu rakyatnya masih lemah di bidang STEM, tetapi lucunya mereka malah memfokuskan ke bidang STEM. Dari sini, jika banyak anak di bidang sosum di pemerintahan, masalah seperti tadi, seperti banyaknya TKW asing yang banyak bekerja di Indonesia tidak akan terjadi. Karena apa? Karena anak-anak sosum nantinya pasti akan belajar bagaimana cara mengelola SDA yang baik ataupun lain sebagainya sebelum mereka malah memfokuskan ke STEM yang sama sekali tidak berkaitan dengan sosum dan pemerintahan dan yang terhormat. Masuk kepada sanggahan saya ketiga, di mana mereka bilang bahwa minat saintek sangat besar, tetapi mereka lupa hal itu tidak sebanding dengan lapangan pekerjaannya. Malah banyak anak-anak saintek yang sudah sukses dan kuliah di Indonesia dengan banyak beasiswa malah memilih untuk kuliah di luar karena gaji yang sedikit untuk bekerja di bidang saintek di Indonesia. Hal ini sudah sangat jelas bahwa dengan memfokuskan bidang saintek banyak sekali problematika yang tidak bisa diselesaikan dengan sangat gampang dan terhormat. Tapi kita lihat sekarang, kita lihat bagaimana jika pemerintah lebih berfokus pada anak sosum dan terhormat. Hal ini akan sangat-sangat bersifat lebih anak sosum nanti akan bersifat lebih sosial kepada masyarakatnya, dan pastinya ilmu mereka akan lebih terpakai dan terhormat. Karena kenapa? Karena sosum di setiap negara kan berbeda-beda. Jadinya pastinya ilmu yang mereka pakai sudah pasti untuk negara mereka itu sendiri dan untuk mencerdaskan dan juga untuk negara mereka sendiri. Dewan Juri yang terhormat, masuklah ke dalam aktor dan konsep di dunia kami, Dewan Juri Hormat. Kami memakai di sini aktornya ada 3, yaitu pemerintah dan juga talenta pelajar anak sosum, di mana talenta pelajar anak sosum di sini adalah orang yang nantinya akan berfokus untuk memperbaiki status quo pemerintahan negara berkembang yang tidak sekuat negara maju, sehingga nantinya sistem pemerintahan negara berkembang ini nantinya akan lebih maju dan terhormat. Dan juga di dunia saintek, mari saja apa itu dunia saintek di dunia kami. Dunia saintek adalah di mana berfokus kepada STEM dan tidak berfokus kepada sosial dan humanora negara berkembang itu sendiri, dan terhormat. Padahal permasalahan di status quo adalah permasalahan negara berkembang adalah SDA-nya, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu sangat-sangat dibutuhkan SDA yang baik untuk mengelola negaranya, Dewan terhormat. Masuklah ke dalam konsep negara kami adalah negara berkembang, di mana secara status quo belum bisa mengelola SDA dan SDM-nya dengan baik dan masih tertinggal secara teknologi. Mari saya jelaskan kenapa negara bisa disebut negara maju dan terhormat. Mereka bisa disebut maju karena memiliki suatu bidang yang lebih unggul dibanding negara lainnya. Kita lihat saja Yunani kuno, Dewan terhormat, di mana sistem pemerintahnya bagus dan bisa menjadi contoh hingga sekarang, yaitu adalah demokrasi. Dibandingkan dengan suku Aztec yang sudah dari lama melintasi bintang, tetapi tidak sekuat Yunani kuno dan tidak bisa bertahan seperti Yunani kuno. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa sangat tidak apa untuk mengorbankan satu hal demi keuntungan yang lain. Dalam negara berkembang, STEM mereka jelek, tetapi biasanya sistem pemerintahan mereka bagus. Pun jika tidak bagus, tidaknya untuk memperbaiki sistem soshum tidak semahal sistem saintek, dan juga seperti yang saya sebutkan tanya apa saja benefit jika memiliki sistem soshum. Dan masuklah masalah utama di status quo adalah bagaimana negara berkembang dapat mengelola anak-anak mereka agar nantinya bisa berguna bagi negara mereka sendiri, bukan, Dewan Juri yang terhormat. Dari sini masuk ke dalam stand goal kami, di mana kami sebagai tim oposisi justru lebih memilih untuk mengembangkan talenta sistem hukum daripada saintek, karena percuma negara berkembang kuat di STEM tetapi dalam mengelola STEM tersebut pemerintah saja bodoh dalam melakukan kerjasama bilateral, sehingga STEM tersebut tidak dapat berjalan dengan baik di pemerintahnya, Dewan Juri terhormat. Masuklah ke dalam mekanisme kami, Dewan Juri terhormat. Kita lihat saja negara India, di mana mereka kuat di STEM STEM-nya banyak hacker, bahkan CEO Google sendiri berasal dari India. Tetapi negara India saja tidak bisa untuk mengurangi kemiskinan dan juga mengurangi populasi di negara berkembang mereka, Dewan Juri terhormat. Tapi kita lihat Thailand, Dewan Juri terhormat. Secara STEM mereka biasa-biasa saja, tapi secara pemerintahannya bagus, dan dalam urusan pariwisata mereka juga unggul. Sehingga kita bisa lihat parlemen Thailand mendengarkan suara rakyatnya, sehingga mereka dengan hampir seluruh parlemen
yang setuju dengan UU legal LGBT mereka dan terhormat, dan ini menghasilkan apa? Ini menghasilkan rakyatnya bahagia dan juga percaya terhadap negaranya, sehingga apa? Sehingga nanti pemerintah bisa berfokus kepada hal-hal yang sebisanya mereka unggulkan daripada STEM yang memiliki banyak sekali biaya Dewan Juri Terhormat untuk mengembangkannya. Negara berkembang, rakyatnya adalah karakteristik konservatif, di mana mereka lebih mementingkan nilai leluhur, norma, dan lain sebagainya. Maka dari itu, datangnya STEM yang bersifat liberal dan globalisasi ini dapat mempengaruhi norma itu sendiri, Dewan Terhormat. Pun jika pemerintah fokus kepada STEM, apakah rakyatnya akan lebih bahagia? Atau justru dengan unggul di bidang sosum yang sifatnya melebur ke negara tersebut, rakyatnya lebih bisa menerima daripada STEM itu sendiri, Dewan Juri Terhormat. Dengan pemerintah memberi beasiswa atau fokus kepada pendidikan ke arah sosum dan membuat pelajar tentang sistem pemerintah dan lain sebagainya ke arah ke anak muda, nantinya mereka akan lebih peduli dan dengan dinamik sosum pemerintah, lalu nantinya sistem pemerintahan akan lebih baik. Pun jika tidak, setidaknya akan menghasilkan anak-anak yang kritis terhadap pemerintahan. Dengan dari sinilah negara berkembang ini akan maju. Karena apa? Karena banyak sekali anak-anaknya nanti akan melek dengan politik dan cermat. Masuk ke dalam BOP kami, ya atau tidak, dengan memfokuskan ke arah sosum, nantinya negara berkembang ini akan lebih maju. Masuk ke dalam argumen kami Dewan Juri Terhormat, di mana STEM menyebabkan banyak sekali pencemaran lingkungan. Hal ini berbahaya bagi negara berkembang karena sudahlah pemerintahnya jelek, masyarakatnya konservatif. STEM ini malah menambah masalah, yaitu malah merusak lingkungan seperti banyaknya pertambangan, Dewan Juri Terhormat, dan juga malah merusak moral anak mereka dengan adanya globalisasi, dengan banyaknya informasi-informasi seperti style-style yang sangat-sangat melenceng daripada norma itu sendiri dan terhormat. Dari sini kami percaya bahwa parameter yang dibawa pemerintah tidak valid karena mereka tidak melihat ke arah yang lebih luas, Dewan Juri Terhormat, dan parameter kami benar, di mana kami lebih mementingkan kepada hal-hal yang memang kita sudah unggul di sana ataupun hal yang bisa kita unggulkan dan memulihkan biaya yang cepat. Dari ini kami sangat percaya dan yakin bahwa apa yang dikatakan pemerintah adalah salah dan apa yang kami katakan adalah benar, dan tim oposisi sudah pasti memenangkan perdebatan kali ini, Dewan Terhormat.